Bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, sebab kasih-Mu telah mengantar kami boleh ada di minggu yang keempat, di hari yang ke-22, di bulan Januari 2023. Engkau Tuhanlah yang telah menuntun kami membacanya dan merenungkannya bersama. Maka kiranya ya Tuhan Allah, Engkau menguasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami firman dan untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Maka dari itu saat ini juga kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak dan Anak Sekolah Minggu yang akan beralih tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Maka besertalah dengan mereka dan mampukanlah bagi Komisi Pelayanan Anak, guru-guru sekolah minggu untuk dapat mengajar, mendidik, membimbing anak-anak sehingga anak sekolah minggu dapat menjadi anak-anak yang rajin beribadah, taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan bagi kami. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 yang akan kita baca secara berbalas-balasan. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai pertahanan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama yang bertutur segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan bagi orang semua boleh menjalani kehidupan di tahun 2023 dengan terus berharap akan pertolongan daripada Tuhan, tetap dan akan terus orang rasakan di sepanjang kehidupan yang akan orang jalani dan yang akan orang tapaki. Berada di minggu keempat, di bulan Januari ini, sungguh Tuhanlah yang telah menyertai dan menghentar kita ada di hari yang ke-22, serta membawa kita semua ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, persekutuan, ya kata persekutuan tentu saja meninggalkan rumah dan jarang atau tidak kunjung pulang. Kita sedih mendengar terjadinya perselisihan, pertengkaran di antara yang dikasihi Tuhan. Persekutuan bukan semata menunjuk pada bersatunya orang-orang dalam suatu kelompok tertentu secara lahiriah untuk suatu misi tertentu pula. Misalnya, menyatunya para anggota jemaat dalam persekutuan jemaat di kolom, atau menyatunya seorang laki-laki dan perempuan dalam satu lembaga perkawinan. Nah, ketika Rasul Paulus berbicara tentang persekutuan, ia menunjuk
pada hakikat kehidupan orang-orang percaya yang terikat dalam iman dan kasih kepada Kristus yang adalah kepala persekutuan itu. Nah, persekutuan hidup suami istri sesungguhnya adalah persekutuan hidup yang dihayati di dalam Kristus. Demikian juga persekutuan orang tua dan anak-anak adalah persekutuan yang dihayati di dalam Kristus. Demikianlah Rasul Paulus memulai serangkaian nasihatnya kepada jemaat yang ada di Filipi, khususnya pada bagian Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 ini. Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, hakikat persekutuan Kristen adalah kehidupan yang saling menasehati, saling menguatkan, saling menghibur dalam kasih. Persekutuan yang dijalin, dibangun dan dihayati dalam roh, yaitu persekutuan hidup yang saling mengasihi. Nah, karena itu ia menasihati mereka untuk sehati, sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa dan dalam satu tujuan, dengan tidak mencari keuntungan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Karena mencari kepentingan sendiri dan merasa diri hebat, dan karena itu selalu ingin dipuji, itu merupakan sikap hidup yang bertentangan dengan hakikat persekutuan itu sendiri. Ya, memang saudara-saudara, banyak orang mendambakan dirinya itu dihormati, disegani, diutamakan, dimintai pendapat, dikenal dan dipuji-puji. Suka pamer diri, tidak ada kerendahan. Apa yang diperbuatnya dia suka mau dipuji. Bukan bermegah kepada Tuhan, malah memegahkan dirinya sendiri. Nah, sikap hidup yang demikian itu menjadi musuh utama dari persekutuan. Sikap hidup yang demikian itu merupakan virus yang memecah belah dan menghancurkan persekutuan. Nah, itulah sebabnya lanjut Rasul Paulus katakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, sebagai persekutuan yang terikat satu di dalam Kristus, maka Rasul Paulus dia mengajak jemaat untuk melihat, dia mengajak jemaat untuk meneladani kerendahan hati Kristus. Ia dalam rupa Allah sebagai anak Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya sendiri. Artinya apa, saudara-saudara? Mengosongkan dirinya sendiri artinya dia telah mengesampingkan kemuliaan, kedudukan, kekayaan, segala hak sorgawi dan penggunaan hak-hak ilahinya. Pengosongan dirinya ini tidak sekedar berarti secara sukarela menahan diri untuk menggunakan kemampuan dan hak istimewanya, tetapi menerima juga penderitaan, perlakuan buruk, kebencian dan kematian yang terkutuk di salib. Nah, itulah pengosongan diri yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Selanjutnya dikatakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, saudara-saudara, Yesus yang adalah anak Allah merendahkan diri demi kepentingan manusia. Dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, jadi saudara-saudara, dia merendahkan dirinya, bahkan menyerahkan hidupnya, mati karena dan demi kasihnya kepada kita. Luar biasa. Nah, tentu hal ini menceritakan akan siapa Yesus Kristus itu, sehingga semua makhluk yang ada di atas atau di bawah bumi akan menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pertanyaan bagi orang, pertanyaan bagi kita adalah, adakah di antara kita yang mampu menceritakan akan siapakah Tuhan itu dalam kehidupan kita? Jangan-jangan saudara-saudara orang sendiri yang mampu menceritakan siapa Tuhan kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Jangan-jangan yang menjadi Mama Ani, yang menjadi Papa Ani dalam pembaptisan bagi 3 anak tadi,
pun nyandak mampu. Nyandak mampu menceritakan siapa Tuhan kepada anak baptis. Siapa? Oh ternyata kote tu Papa Ani, tu Mama Ani, soba sebelah. Ke sebelah mana? Aduh sonya ndak kote dengan orang. Toh? Tu Mama Ani dan Papa Ani so nyandak dengan torang, so aliran lain. Bah sembayang so nyandak sama dengan torang. Karena itu tanda awas buat orang tua baptis. Apalagi tu yang belum kawin masih nona-nona deng nyong-nyong. Oh? Yang masih nyong-nyong deng nona-nona. Karena ada contoh yang demikian jadi orang tua baptis di saat dorang apa? Masih pemuda. Di saat dorang masih pemudi. Toh? Ketika dorang kawin, so bukan lagi warga gereja Masehi Injili di Minahasa. Mana tuh pengakuan? Ya, dengan segenap hati. Janji tinggal janji. Toh? Cuma sekedar pengakuan ternyata tidak dapat memberi keteladanan hidup yang baik melalui dorang pe sikap, dorang pe perbuatan dan perkataan. Ada yang seperti itu saudara-saudara. Karena itu dipertanyakan, mampukah kita melakukannya? Dapatkah kita dalam hidup ini mampu memelihara kebersamaan yang dilandaskan pada Kristus? Iman akan Yesus yang terwujud dalam tindakan membutuhkan kerelaan dan ketulusan. Bapak Ibu Saudara mengaku dan percaya kepada Yesus bukan karena orang tua saudara-saudara Kristen. Oh? Bukan juga karena undang-undang, ya kan? Karena saudara-saudara percaya Yesus, karena saudara-saudara memang percaya. Saudara-saudara percaya bukan karena dipaksa percaya. Nyanda toh? Sebab kalau dipaksa atau terpaksa percaya, itu sesungguhnya tidak percaya. Oh? Nah, sebagai orang yang percaya, maka sama seperti ungkapan atau nasihat-nasihat praktis daripada Paulus supaya kehidupan kekristenan itu benar-benar mencirikan kehidupan Kristus. Nah, saudara-saudara, nasihat dan dorongan Paulus ini adalah bukan nasihat biasa. Layaknya nasihat atau dan petua dalam pernikahan atau arahan dalam sambutan resmi lainnya. Tetapi bagi jemaat dan bagi torang, nasihat Paulus ini membutuhkan perenungan yang dalam, sekaligus sebagai satu tantangan yang harus dijawab. Dari mana kita mulai menjawab tantangan ini? Itu harus dimulai dari kerelaan untuk mendengarkan nasihat dan kemauan untuk melakukannya dengan kerendahan hati. Nah, Paulus dia tidak pernah memerintah atau memaksa jemaat untuk mendengarkan dia. Dia selalu dalam nada meminta. Dia selalu dalam nada memohon, bukan memerintah. Nah, sekali lagi ini membuktikan bahwa kerendahan hati itu harus dimulai dari ketulusan atau kerelaan. Orang tidak akan mungkin merendahkan dirinya kalau dia sendiri tidak rela melakukannya. Oh, kalau dia sendiri tidak rela melakukannya. Karena Yesus rela menjalani saat-saat yang sulit, berat dan penuh kelemahan, maka semua itu bukan sebuah penghalang bagi dia. Dan karena itu Allah pun mengaruniakan nama yang berkuasa dan menyelamatkan untuk Yesus, supaya orang boleh mengaku dan selamat serta memuji Allah. Nah, adakah kita selaku jemaat sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan khusus yang rela berkorban menderita dalam kerja pelayanan yang harus kita jalani? Barangkali saat begitu semangatnya torang melayani Tuhan, kekecewaan dan kepahitan yang kita dapatkan oleh karena difitnah, oleh karena kita dimusuhi oleh teman sekerja pelayanan kita, atau mungkin dari dalam keluarga sendiri yang tidak menunjang kita. Tapi hari ini saudara-saudara, lewat bacaan yang kita renungkan saat ini, kita belajar lebih dalam lagi arti melayani Tuhan dalam diri sebagai seorang hamba. Jadilah hamba yang selalu dipenuhi sukacita, sekalipun hati sedang menangis dan tidak berdaya.
Jadilah seorang hamba yang selalu siap untuk memberitakan Injil sekalipun begitu banyak yang menghalangi kita. Jadilah seorang hamba yang memiliki hati dan jiwa yang besar sekalipun begitu banyak sindiran yang akan membuat kita lemah. Hiduplah untuk melihat akan apa yang akan saudara-saudara kerjakan untuk Tuhan. Fokuslah melayani Tuhan sekalipun begitu banyak tantangan dan rintangan yang akan saudara-saudara hadapi. Yang pasti anak Tuhan, umat Tuhan tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tapi tangan Tuhan akan dengan cepat untuk mengangkat dan memberi saudara-saudara kemenangan. Maka dari itu lewat firman Tuhan kita ini juga mengajak kita sekalian untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan sekalipun orang harus menderita. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali nilai sebuah ketaatan itu diuji melalui masa-masa sulit dan menderita. Tetapi sebagaimana Yesus yang justru membuktikan ketaatannya di tengah-tengah penderitaan dan tidak berhenti berkarya dan melayani sekalipun banyak tekanan dan penderitaan, kiranya kita pun akan senantiasa berkarya dan melayani dengan setia dan penuh ketaatan, bertekun dalam iman dan pengharapan yang teguh. Hidup menurut keinginan roh, bukan menuruti keinginan daging, agar sama seperti harapan daripada Rasul Paulus, kita nantinya dapat bermegah pada hari kedatangannya kembali atau masa penggenapan Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara, marilah bersama-sama kita memahami akan bagaimana cara kita melayani Tuhan. Tapi yang utama kembali dalam sebuah nasihat untuk tetap menjaga persekutuan yang ada, untuk hidup dalam sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, yaitu hidup untuk melayani Tuhan. Kristus ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kita dan menjadi kesaksian bagi dunia. Sehingga sebagaimana firman Tuhan bilang, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa.